Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai materi hukum waris Islam yang berhubungan dengan khunsa, transgender, waris bagi orang yang mendapatkan kecelakaan secara bersama-sama. Oke, next. Jadi al-khunsa atau dalam hal ini lemah atau pecah atau jamaknya disebut khunsa adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Apakah ada, Bu? Betul, ada. Yang dimaksud memiliki alat kelamin ganda atau tidak memiliki alat kelamin dalam hal ini adalah memang secara genetik. Jadi begitu lahir ada seseorang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki kelamin. Jadi bukan orang yang dalam hal ini memiliki perilaku misalnya laki-laki seperti perempuan atau perempuan seperti laki-laki yang dimaksud dengan khunsa. Tetapi adalah orang yang sejak kelahirannya secara genetik lahir dengan dua kelamin ganda maupun tidak memiliki kelamin. Nah, dari hal tersebut kita akan mencari lalu bagaimana cara menentukan jenis kelamin, karena ini berkaitan dengan pembagian waris secara Islam. Yang pertama kita akan melihat bahwa air seni yang keluar ini dari alat kelamin mana, apakah dari zakar atau dari farj. Jadi kalau yang double kelaminnya akan dilihat, mohon maaf, pada saat mengeluarkan alat air seni ini keluar dari zakar atau dari farajnya. Nah, mana yang terlebih dahulu mengeluarkan air seni, maka hadis Rasulullah Ibnu Abbas menyatakan bahwa khunsa khairu musyrikil gitu ya. Jadi penentuannya dari mana terlebih dahulu keluarnya air seni. Kemudian yang selanjutnya bahwa air seni yang keluar bersama-sama melalui dua alat kelamin ini yakni khunsa musyrikil ini termasuk orang yang tidak mempunyai kelamin. Jadi kalau sama-sama keluar dari kelamin yang berbeda secara bersama-sama, maka para ulama menyebutnya tidak memiliki kelamin. Kemudian melihat tanda kedewasaan atau ciri fisiknya. Kemudian yang selanjutnya yang paling klinis adalah melihat secara medis, yaitu kromosom dan hormonnya. Jadi apabila dari air seni kita tidak bisa menentukan, dari tanda-tanda kedewasaan tidak bisa menentukan, maka biasanya ada permintaan kepada ahli medis untuk melakukan tes kromosom atau hormon. Nanti di situ bisa kelihatan mana yang lebih dominan untuk menentukan jenis kelamin. Next. Nah, kemudian transgender. Nah, ini adalah mewaris sesuai dengan jenis kelamin asal, asalkan yang kedua transgender bukan khunsa gitu ya, bukan yang memiliki double. Jadi kalau transgender ya tentu wallahu alam bishawab ya, Islam tidak mengakui adanya perubahan kelamin yang bukan karena alasan medis. Nah ini ya perlu digarisbawahi karena relevansi saat ini adalah pernah ada seorang TNI ya, saya tidak sebutkan nama, dan juga seorang atlet yang kemudian pada usia, kalau tidak salah di usia 25 tahun, yang awalnya perempuan kemudian secara alamiah gitu, secara natural berubah kelaminnya menjadi dominasi laki-laki, kemudian akhirnya berganti kelamin, tetapi bukan karena transgender dalam arti keinginannya, tetapi karena memang raganya memang diciptakan oleh Allah dengan segala keunikannya dan berubah kromosom dan hormonnya. Nah ini tetap ketentuannya, seseorang walaupun sudah transgender, sudah mendapatkan penentuan dari pengadilan, tetap Islam mengakui kelamin asalnya sesuai dengan kelahirannya. Oke, next. Nah, bagaimana kemudian warisan bagi orang yang mendapatkan kecelakaan secara bersama-sama? Nah, ketentuannya adalah di antara mereka tidak dapat saling mewaris satu sama lain. Nah, ini jadi ada satu keluarga misalkan ya, pergi bertamasya menggunakan mobil. Nah, semuanya ini kemudian
ini mendapatkan kecelakaan gitu ya. Nah, ini disebutkan bahwa yang dapat mewaris hanya para ahli waris yang masih hidup saja. Jelas ya, karena pewarisan dan kewarisan itu hanya bisa terjadi ketika pewaris meninggal dan mawaris masih hidup gitu ya. Jadi kalau semuanya meninggal ya tentu saja tidak ada yang bisa diwariskan. Kemudian apabila kedua orang mati, tidak diketahui siapakah di antara mereka yang matinya terlebih dahulu, baik kematian keduanya dalam satu peristiwa atau tidak, maka di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Dasar hukumnya jelas bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini sepulang perang di Yamamah dan Umar bin Khattab ketika korban penyakit taun gitu ya. Nah, di antara mereka saling mewaris. Nah, ini kalau jelas ya, tetapi kalau sudah jelas sama-sama meninggal ya tentunya tidak dapat saling mewaris. Next. Nah, orang yang mati secara bersamaan, baik dua orang atau lebih, yang di antara mereka berhak saling mewaris. Misalnya anak dengan ayah kandungnya, terdapat dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, apabila salah seorang dari mereka tidak mewaris dari yang lainnya, misalnya anak, dalam hal ini anak tidak mewaris dari ayahnya dengan alasan bahwa kematian mereka tidak jelas mana yang meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, tetapi saat ini sudah terdapat alat-alat medis yang dapat mendeteksi ya, karena dengan adanya perkembangan di dunia kesehatan, ini ada alat medis yang dapat mendeteksi atau menduga dalam tanda kutip kematian seseorang terjadi pada waktu atau jam berapa. Maka harta warisan anak dan ayah tersebut diwarisi oleh masing-masing ahli warisnya, gitu ya. Kemudian untuk fuqaha ada yang berpendapat di antara mereka dapat saling mewaris, yaitu untuk menentukan bagian warisan bagi ahli waris dari masing-masing pewaris. Jadi ini kalau ada yang kecelakaan bersama-sama, bagaimana kepada ahli warisnya? Nah, jadi nanti ini bisa menggunakan alat deteksi kematian ya. Oke, selanjutnya next. Nah, kemudian tidak dapat saling mewaris, yakni yang dapat menjadi ahli waris hanya para ahli waris masing-masing yang masih hidup. Nah, ini contohnya di Undang-Undang Mesir. Ini alasannya bahwa berdasarkan Atsor riwayat Khuriyah bin Zaid bin Sabit, ini bahwa Abu Bakar Siddiq ini memerintahkan pembagian harta waris para korban perang Yamamah yang dibagikan kepada keluarga korban yang masih hidup dan tidak membagikan kepada korban yang satu atau lainnya yang mempunyai hubungan mewaris. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa asas kematian sebagai unsur mewaris antara pihak yang mati dengan pihak yang mati lainnya dalam keadaan yang tidak diketahui secara pasti siapa yang mati lebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya terus, apa fungsinya memahami siapa yang mati terlebih dahulu dalam satu kecelakaan yang bersama-sama? Yaitu tadi, untuk menentukan dapat atau tidaknya pewarisan dilakukan kepada ahli warisnya, gitu ya. Dan yang ketiga, dengan demikian dianggap keduanya mati secara bersama dalam waktu yang sama. Ini apabila kita berbicara zaman perang dahulu ya. Oke, next. Sehingga di antara orang yang mati bersamaan itu dapat saling mewaris menurut Ali bin Abi Thalib. Contohnya, jika suami dalam hal ini disebut A dan istri disebut B mati bersama-sama dan meninggalkan seorang anak laki-laki yaitu C. Suami memiliki harta 40 juta dan istri memiliki harta 40 juta. Maka penyelesaian menurut Zaid bin Sabit, yakni C menerima seluruh harta warisan dari ayahnya dan juga menerima seluruh harta warisan dari ibunya.
begitu ya. Karena A, suami tidak menjadi ahli waris istri karena sama-sama meninggal. Begitu pula sebaliknya, istri tidak menjadi ahli waris suami karena juga meninggal gitu ya. Jadi semuanya diberikan kepada anaknya. Oke, next. Nah, kemudian penyelesaian menurut Ali bin Abi Thalib, yaitu suami ini 1/4 harta warisan gitu ya, sedangkan istri juga 1/4 dari 40 juta, yaitu 10 juta. Nah, kemudian untuk B, istri ini adalah 1/8 dari harta suami, 1/8 dari 40 juta adalah 50 juta. Maka harta warisan untuk A yaitu 40 diambil 5 juta gitu ya, ditambah 10 juta sehingga 45 juta. Dan harta warisan B, istri, yaitu 40 juta diambil 10 juta plus 5 juta menjadi 35 juta. Jadi memang penyelesaiannya ini dari dua ulama ini memiliki pendapat yang berbeda. Nanti ya kembali lagi menjadi pilihan hukum apakah benar-benar bisa diterapkan atau memilih yang mana gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada lagi contoh lainnya ya. Ini penyelesaian menurut Zaid bin Sabit. Ini contohnya adalah dua orang bersaudara A dan B mati bersama karena kecelakaan. Mereka meninggalkan ibu C dan masing-masing mempunyai seorang anak perempuan D dan E, masing-masing meninggalkan harta warisan 12 juta. Nah, ini juga berbeda ya. Ini cara Zaid bin Sabit. Ini pembagian waris pada pewaris A adalah untuk bisa dilihat oleh teman-teman. Ini nanti dirotkan ya. Ini menggunakan cara perhitungan rot. Oke, next. Nah, ini juga bisa dilihat, ini persis perhitungannya seperti di bab 5 kalau nggak salah. Ini berkaitan dengan rot karena melihat sebagai asobah ya. Nah, ini nanti kita akan simulasikan lah di kelas ya, karena ini kalau disimulasikan by Zoom atau by video YouTube sedikit pasti kawan-kawan agak kesulitan. Next. Oke, ini juga sama ya, nanti tinggal secara asobah pembagiannya. Ini mau melihat dari Zaid bin Sabit atau Ali bin Abi Thalib. Nah, tentu ketentuan-ketentuan ini juga sudah ada di bab-bab awal di perkuliahan kita berkaitan dengan tabel persentase berapa saja untuk masing-masing ahli waris. Next. Oke. Ini adalah satu adagium. Here's iskadem personakum atekosore, bahwa ahli waris sama kedudukannya dengan pendahulunya. Jadi maksudnya bahwa bukan berarti pewaris yang mewariskan harta kepada mawarisnya ini dianggap lebih tinggi kedudukannya ya, karena pewaris itu atau pewaris itu sudah semestinya ya meninggalkan sesuatu untuk ahli warisnya. Jadi tetap di dalam Islam tidak akan ada pernah perbedaan kecuali iman dan Islam. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas secara lebih mendalam di kelas karena banyak sekali yang berkaitan dengan rot, perhitungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pengantar untuk dapat memahami secara lebih mendalam. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.